lagi dengan saya Inggit. Di segmen merbabu kali ini, seperti teman-teman lihat, di sini adalah beberapa bahan atau media yang biasa dipakai oleh teman-teman untuk merajut. Mungkin ada sebagian teman yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Jadi di sini saya akan bahas satu persatu ya. Nah, dimulai dari behel. Di sini saya punya beberapa jenis behel. Dari yang besar seperti ini, dan di sini nggak ada ini ya, apa namanya, cangkolannya atau handle-nya. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri handle-nya. Di sini sudah ada lubangnya 2, jadi teman-teman bisa bikin kreasikan handle sendiri. Nah, di sini juga saya ada yang behel yang seperti ini. Seperti ini, jadi bentuk L ya. Nah, bukaannya seperti ini. Nah, untuk behel jenis ini cara pengerjaannya untuk rajutannya beda dengan behel yang seperti ini. Nah, di sini juga ada yang seperti ini. Ini sudah ada videonya ya, teman-teman bisa cek sendiri videonya. Terus ada juga yang seperti ini. Jadi handle itu banyak macamnya ya. Ada yang handlenya plastik, ada yang kayu juga. Nah, untuk bikin rajutan dengan dengan behel seperti ini, teman-teman bisa mulai dari alas dulu ya. Jadi alasnya bisa kotak, bisa oval. Jadi bebas saja. Nah, kalau yang seperti ini, behelnya itu teman-teman bisa bikin dari lembaran dulu. Dari kotak, lalu dilipat, lalu di pinggirnya nanti dirapikan, baru disambung ke behelnya. Mungkin nanti insya Allah kalau ada kesempatan, saya akan bikin videonya ya, khusus untuk handle yang ini. Nah, di sini juga saya ada beberapa furing. Nah, jadi ini juga furing ini macam-macam ukuran ya. Ini bisa sebagai inner. Jadi ini inner maksudnya. Jadi teman-teman nanti bisa buat rajutannya terlebih dahulu dengan ukuran yang sama tentunya dengan innernya, lalu bisa dimasukkan. Jadi nanti ini untuk bagian dalam, luarnya teman-teman bikin rajutannya. Cuma kalau pakai inner ini memang rajutannya harus pas sama innernya biar nanti jadinya bagus ya. Dan ini juga harganya macam-macam tergantung dia bahannya. Biasanya bahannya itu macam-macam ya, ada yang dari seperti ini yang waterproof, atau dari suede juga ada, atau dari bahan yang biasa seperti ini. Jadi kantongnya banyak. Jadi harganya tergantung ya dari kualitas kain dan banyaknya kantong di dalam. Nah, ini kisaran dari 30 sampai dari 15 sampai 40 ya. Ada mungkin yang 50.000 juga. Sekali lagi tergantung dari bahannya. Nah, sekarang ini saya akan memperlihatkan beberapa jenis sol. Jadi seperti teman-teman lihat di sini ada sol untuk sendal, sol untuk slop ini ya, wedges. Ada juga sol untuk sepatu, cuman saya nggak bawa. Nah, sol juga macam-macam. Ini untuk sendal, ini sendal jepit ya, ada lubangnya. Jadi kita tinggal merajut lembaran seperti ini, lalu nanti dimasukkan, tinggal dilem. Nah, seperti ini, tinggal dilem. Kalau teman-teman mau ininya dilapis juga bisa. Jadi tinggal dimasukkan saja, dilem. Tapi memang kalau ini pengerjaannya cukup rumit di bagian lemnya ya, karena kalau kita kan bukan tukang sol ya yang biasa sehari-hari bikin ngelem sepatu, jadi agak susah.
Ini harus di press dulu pakai ditekan dulu pakai bangku atau meja gitu seharian biar dia nempel kenceng. Nah, seperti ini. Ini ada dua ya. Jadi ininya insole-nya, yang ini outsole-nya. Nah, ini untuk yang wedges ini dia berbeda dengan yang sole yang ini ya, yang sendal. Dia bisa dirajut dari sini dulu. Nih ada lubang. Ada lubangnya. Nah, nanti dirajut dulu baru dia naik. Jadi dia langsung dirajut dari solnya. Nah, seperti ini. Dan ada juga yang seperti ini. Jadi ini insole dan outsole-nya sudah menyatu, sudah dilem. Jadi nanti ini bentuknya dia tidak ada rajutannya ini, hanya ada ini buat jepitnya dan bagian belakang resleting. Jadi kita tinggal merajut ininya saja dari sini. Dan ini juga model ini insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan bikin videonya juga ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa beli ini di Mbak Rosita, nama FB-nya, atau bisa mungkin di Mang Odang juga ada ya nama FB-nya. Nah, kalau untuk inner ini bisa pesan di Bu Liana Sari di Facebook atau IG. Liana Sari atau Ice Crochet ya. Nah, sekarang kita akan ke ring ini. Ring ini biasanya teman-teman bikin untuk dream catcher ya, atau hiasan dinding, wall hanger. Ini nanti kita bikin mandalanya saja lalu dirajut ke sininya. Atau ininya dirajut dulu baru dipasang mandalanya, overlay mandalanya, baru nanti tinggal dipakai buat hiasan. Jadi ini ada dua ukuran, jadi tinggal disesuaikan saja mau yang kecil atau yang besar. Nanti rajutannya disesuaikan dengan ukurannya. Ini seperti ini. Ini bisa beli di online shop ya, atau di marketplace juga banyak. Nah, ini satu lagi. Ini namanya plat ya, plat kayu. Ini teman-teman juga bisa beli ini di, saya lupa belinya di mana ini. Tapi teman-teman bisa cari juga di marketplace, ada namanya, coba cari plat kayu atau plat emboss ya. Ini jadinya ini nanti lubang-lubang ini bisa dirajut lalu kita bikin tas. Ini seperti ini. Nah, ini contohnya yang saya sudah bikin seperti ini. Jadi di sini untuk bikin tas ini saya memakai polybag ya, atau teman-teman bisa memakai polymedium lalu di double. Polanya pola lingkaran biasa saja, cuma nanti disesuaikan saja nih lubangnya, lalu increase-nya berapa ya. Ini juga motifnya macam-macam dan bahannya juga macam-macam, nggak selalu kayu ya. Cuma di sini saya punyanya kayu. Menurut saya lebih lebih masuk ke benang apapun dan warna apapun ya. Motif ininya juga macam-macam, teman-teman bisa pilih sendiri. Nah, untuk yang terakhir ini kita punya handle kayu. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa bikin tas dengan model apa saja ya. Ini bisa dirajut dulu keliling semuanya untuk nutupin ini, karena soalnya ini saya pengalaman waktu itu punya tas yang ada handle kayunya ini sudah jadi tas, lalu pas dipakai saya geletakin di lantai agak kenceng ya, tak gitu, lalu pecah ininya handlenya. Nah, kalau udah pecah kan susah ya nyatuinnya juga, jadi ya terpaksa udah nggak dipakai lagi tasnya. Jadi untuk amannya misalnya teman-teman beli yang agak murah, ininya kayunya yang tipis, jadi ini bisa amannya dilapis dulu ya pakai rajutan.
Jadi dia ketika kita tidak sengaja meletakkannya agak kencang gitu di lantai, kepentok atau apa, itu nggak pecah, nggak mudah pecah ya. Jadi aman ditutup sama rajutan. Nah ini salah satunya yang saya pakai. Ini agak tebal ya handle-nya. Dan bentuknya macem-macem. Ini saya beli waktu itu nitip di Nurcap. Dia beli di mana namanya, Jakarta, di Mangga 2. Di sana banyak pilihannya. Nah kira-kira ini kisaran harga dari 60, 80, 75 ya. Memang cukup mahal yang ini, kayu ini. Nah jadi itu sebenarnya masih banyak lagi ya yang media-media yang biasa dipakai teman-teman dalam rajutan. Seperti misalnya di sini saya tidak bawa apa namanya, alas. Alas biasanya ada yang pakai alas itu suka males bikin alas kan. Jadi penjual itu suka menyiapkan alas dari kulit sintetis. Itu teman-teman juga bisa pakai. Tapi untuk awetnya saya kurang tahu ya, karena saya jarang pakai kulit sintetis untuk alas. Lalu apalagi ya, banyak sebenarnya macamnya, cuman baru segitu aja yang saya coba. Jadi semoga bermanfaat ya. Ini macam-macam ini semua nanti teman-teman bisa coba satu persatu. Jadi segitu dulu untuk info rajutan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya, supaya ketika kami upload video, teman-teman bisa langsung nonton. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.